Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli halin wa li kulli ni'matin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di subuh pagi hari ini Allah masih berikan kekuatan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri toladan di dalam setiap hal, yang mudah-mudahan kita bisa mengikuti, bisa mencontoh, dan kelak nanti mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan ahlan wa sahlan atas kehadiran para jamaah sekalian dan mengikuti apa yang akan kita sampaikan di subuh pagi hari ini tentang ayat-ayat Al-Quran dan tafsirnya, yaitu tafsir tematik. Kita bersyukur di pengajian subuh pagi hari ini bisa hadir kembali, bisa bertemu, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bulan lalu kita menyampaikan di Masjid Abu Bakar As-Siddiq tentang ayat yang paling belakang ini, Pak. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kita sampaikan tentang kalimatul khair, yaitu yang intinya adalah kebaikan-kebaikan. Bulan sebelumnya kita belajar di surat An-Nur yang intinya adalah Allah memberikan cahaya kepada orang-orang mukmin, yaitu dengan diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan untuk umatnya baik itu perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Kemudian nurun ala nur. Nur yang pertama adalah risalah, nur yang kedua adalah Al-Quranul Karim. Kita sama-sama sudah pelajari ayat-ayat itu dan tafsir tematiknya. Di subuh pagi hari ini kita akan belajar ayat yang ada di kanan kita. Ayat ini ada di surat Taubah. Pada waktu kita belajar di surat Fusilat, hari-hari itu banyak diisukan tentang radikalisme yang didekatkan orang-orang yang istiqomah dicap sebagai orang-orang yang radikal. Di hari-hari ini isu yang beredar adalah tentang pemetaan, baik itu pesantren ataupun masjid-masjid, yaitu didekatkan dengan terorisme dan radikalisme itu sendiri. Maka di subuh pagi hari ini tepat sekali kita ingin menyampaikan ayat ini, karena sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 4 sifat yang perlu kita istiqomahkan, sehingga apapun orang akan mengatakan kepada kita menjadi tidak mundur sedikit pun,
apabila kita benar-benar ingin beristiqomah. Mari kita baca bersama-sama doa sebelum kita mulai majelis ini. Mudah-mudahan sekali lagi Allah melindungi kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al istima'ana istima'an marhuma waj'al tafarruquna min ba'dihi tafarruqan maksuma. Masukkan di dalam diri kita masing-masing, yakinlah dengan doa ini, dan kemudian kita senantiasa memohon kepada Allah perlindungan. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang dirahmati Allah. Yang kedua yang sering kita sampaikan, doa ini diajarkan Rasul, dan menurut Ummu Salamah doa ini adalah doa yang paling banyak dibaca Rasulullah SAW. Mari, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Boleh ditambahin memohon kasih sayang Allah dengan ya arhamar rahimin. Doa ini mudah-mudahan mengantarkan kita kelak nanti ketika di dalam sakaratul maut, yaitu Allahumma sabbit qalbi biqauli sabit, yaitu kita dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita, karena kalimat itu sangat berat dan sulit diucapkan oleh seseorang ketika dalam keadaan sangat berat. Yang Rasul memberitahu keadaan yang sangat berat itu adalah sakaratul maut. Apabila kita dalam keadaan iman, terus beristiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, mudah-mudahan Allah kokohkan di dalam doa ini, Allah kokohkan hati kita bisa mengucapkan kalimatut thayyibah la ilaha illallah. Barusan Pak Dusun, Pak Salim menyampaikan ada yang meninggal. Betapa nikmatnya ketika nanti kita berpulang ke rahmatullah, kita bisa mengucapkan kalimat thayyibah itu. Ini doa yang ketiga, ini kaitannya dengan ilmu. Doa ini pun diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita perhatikan dan kita baca, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabulah. Kaitannya dengan talabul ilmi, yaitu memohon perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang sulit untuk diajak khusyuk, jiwa yang tidak pernah merasa tenang dan qanaah, dan berlindung dari doa-doa yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para jamaah sekalian telah hafal ini. Setiap majlis terus menerus mendoakan dengan doa ini. Doa ini diajarkan langsung oleh guru-guru kita, maka ini berurutan, mudah-mudahan sampai kepada kita dengan apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Penguatan di dalam kita bertolabul ilmi, mari kita perhatikan, siapapun yang keluar dari rumahnya dengan sengaja beriltimas untuk bertolabul ilmi,
maka hakikatnya dia sedang dibimbing, sedang dituntun sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh pertemuan ini dan membaca ayat-ayat Al-Quran, mudah-mudahan di dalamnya diturunkan ketentraman batin kepada yang mengikuti majelis itu, dan kelak nanti didoakan oleh para malaikat dan dibanggakan di hadapan malaikat itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun yang tidak beramal, terlebih lagi ini ada doa yang diajarkan oleh Rasul, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Biasanya kita berdoa di rizki yang wasi', rizki yang wasi', rezeki yang diluaskan oleh Allah. Namun secara urutan ternyata di dalam mencari rezeki itu harus berilmu. Maka coba perhatikan doanya, Allahumma inna nas'aluka, yang pertama apa? Ilman nafi'an. Baru apa? Rizqan wasi'an. Baru setelah itu, setelah berilmu, setelah mendapatkan rezeki, mudah-mudahan dua-duanya itu mengantarkan kepada amalan-amalan soleh. Coba terapkan doa-doa ini, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Karena siapapun yang secara nasab baik namun tidak beramal, lam yusri' bihi nasabuh. Nih coba perhatikan, lam yusri' bihi nasabuh. Meskipun nasabnya baik, namun dia tidak beramal, gitu. Waman bata'a bihi amalu, ketinggalan beramal, maka nasabnya itu tidak menjadikan derajat yang tinggi. Maka ini mudah-mudahan para jamaah sekalian nasabnya baik, setara nasib rezekinya baik, mudah-mudahan bisa beramal soleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini kira-kira terjemahannya. Hari ini, subuh pagi hari ini, kita diingatkan 3 ayat ini yang kaitannya dengan tempat di mana kita sedang berta'allum, sedang bertolabul ilmi. Tempatnya muttaqin itu ada di ayat yang ke-194, pernah kita pelajari di suratul Baqarah, yaitu yang pertama diingatkan terus menerus agar bertakwa kepada Allah, yaitu ketika kita belajar tematik pada 2 bulan yang lalu di suratul Imran ayat yang ke-102 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita belajar pelan-pelan ayat dan kalimat per kalimat tentang ayat itu, mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang muttaqin. Perintahnya, wattaqullah la'allakum tuflihun. Perhatikan perintah Allah untuk bertakwa agar kamu sekalian termasuk orang-orang yang beruntung. Sungguh Allah itu bersama orang-orang yang muttaqin. Maka perintah Allah wattaqullah diulangi, wa'lamu, ketahuilah, anna harfut taukid, bahwa Allah itu ma'iyah, bersama, artinya pertolongannya, perlindungannya, penguatannya sungguh bersama orang-orang yang muttaqin. Perintah lagi, wattaqullah wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Sungguh kita semua
manusia yang kafir, yang musyrik, yang beriman terlebih lagi pasti akan dikumpulkan di yaumul hasyr dan dihisab masing-masing. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kemarin pernah kita pelajari menguatkan kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita masuk ke materi kita di subuh pagi hari ini, yaitu di surat At-Taubah. Nih kita bapak-bapak lihat ke kanan dulu, lihat ke kanan di ujung itu, di ujung nih, makana, yaitu ayat yang diawali dengan harf nafyun. Ini bapak cuma ngelihat depannya saja. Mari kita lihat kembali ke slide kita. Ayat itu sama dengan yang ditulis di subuh pagi hari ini. Makana lil musyrikin, harf ma nafyun, meniadakan. Karena tentang hal, keadaannya tidak pantas ini. Lil musyrikina, orang-orang musyrik itu ayya'muru, untuk memakmurkan. Annya harfu nasbin, ayya'muru masajidallah. Masajid adalah jamak daripada masjidun. Kalau satu masjid, masjid. Kalau jamak, bentuk pluralnya adalah masajid. Namun ada juga yang membaca masjidallah. Kalau ada yang membaca masjidallah, yang dimaksud adalah Masjidil Haram. Di dalam tafsir, baik itu Ibnu Katsir ataupun Ali Sobuni memberitahu makana lil musyrikin, artinya ma yaliku, tidaklah layak, tidaklah pantas. Orang-orang musyrik ini yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Kita pada saat ini banyak orang-orang muslim justru dijauhkan dari masjid-masjid Allah. Baik itu dengan alasan berbagai hal. Dan terakhir yang kita mungkin pada khawatir, dipetakan ada masjid-masjid yang dianggap radikal dan dekat dengan terorisme karena dekat dengan guru-gurunya yang mungkin dianggap radikal itu. Bagi orang-orang yang istiqomah, justru kalimat itu akan menguatkan lebih untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Karena penguatannya itu adalah dikuatkan dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita orang-orang yang umarul masjid, orang-orang yang memakmurkan masjid. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini adalah ahlullah, keluarganya Allah. Di dalam hadis qudsi, la aham, kalau Allah ingin menghendaki suatu kaum, suatu penduduk negeri itu habis karena azab, Allah masih melihat apakah masih ada orang-orang yang ahlul masjid, maka fansorifu, Allah tunda untuk mengirimkan azabnya. Jadi berkali-kali mungkin Allah akan siksakan kepada satu kaum, namun masih ada orang-orang yang ada di dalam masjid itu, Allah masih tundakan azab yang besar. Beruntunglah para jamaah sekalian apabila masih di dalam hati kita masih ada keinginan untuk terus-menerus mendirikan sholat di masjid-masjid Allah. Jangan sampai nanti yang memakmurkan justru orang-orang yang musyrik. Pada saat orang-orang mukmin, orang muslim dijauhkan itu, yang akan datang orang-orang musyrik, orang-orang non-muslim yang ingin mungkin dengan bahasa toleransi dan lain sebagainya mendekati.
Namun ini di sini Allah sebutkan tidak pantas bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Saya ulangi, kalau ada yang membaca Masjid Allah, yang dimaksud adalah Masjidil Haram. Karena di dalam tafsir Muhammad Ali Sobuni ini, dulu orang-orang musyrik pun datang ke Masjidil Haram dengan membawa asnam, membawa patung-patung mereka dari rumah, dibawa ke sekitar Masjidil Haram untuk disembah di dalamnya. Di keterangan yang lain, yatufu airatan, mereka bertawaf namun dalam keadaan kesyirikannya dan telanjang bulan. Maka di ayat yang lain, sungguh apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik habitat, dihapus. Di surat Al-Kahfi tidak ditimbang sedikit pun amalan-amalannya karena kesyirikannya. Mereka orang-orang syirik itu, orang-orang musyrikin itu, syahidina muqarrin di dalam tafsirnya, yaitu menyatakan dirinya benar-benar kufur, benar-benar apa? Kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kelihatannya ingin memakmurkan masjid, tapi sungguh apabila dilihat, apabila ditampakkan oleh Allah kemusyrikannya, mereka itu sungguh sedang dalam menunjukkan kekufurannya. Ini mungkin akan terjadi. Maka Allah memberitahu 1400 tahun yang lalu lebih telah tersampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang disebut Masjid Allah, Masjidil Haram. Tapi kalau dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak, Masjid Allah, dimanapun masjid itu. Karena seluruh masjid-masjid itu adalah lillah, yaitu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika, orang-orang musyrik itu, habitat a'maluhum. Habitat kalau di sini adalah disebutkan apa nih? Dihapus kalau bahasa di sini. Nanti ada tafsir yang lain di kalimat habitat di surat Al-Kahfi. Bapak-bapak nanti coba buka di ayat-ayat terakhir di surat Al-Kahfi, ada kalimat habitat juga. Tidak ditimbang sedikit pun amal-amal mereka, dan mereka kekal di dalam nerakanya. Mereka kekal di dalam nerakanya Allah itu karena apa? Satu, kesyirikannya, yang kedua kekufurannya. Dan di suratul Maidah, apabila orang-orang musyrikin, orang-orang kafir dan bertemu dengan orang-orang munafik, pasti akan mengolok-olok orang mukmin. Dan saat ini pun terasa, kalaulah mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, orang-orang munafikin bertemu, berkeinginan untuk mengolok-olok orang-orang muslim dan orang-orang mukmin. Untuk menjaga itu, Allah beri kekuatan kepada hati orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini subuh pagi ini begitu ayat penting dan telah tertulis di sini. Kalau bapak-bapak masjid mau memasuki Masjid Muttaqin, coba baca ayat-ayat ini, insya Allah Allah kokohkan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita coba lihat, ada di surat Taubah, siapa sebenarnya yang pantas, yang mulaik di dalam tafsir ini untuk ayya'mur masajid Allah. Ini di surat Taubat ayat yang ke berapa? 18. Ayatnya di sini nih Pak. Ini Bapak-bapak lihat. Kalau ini ayat yang ke-17. Nah, ini ayat yang ke-18.
innama sesungguhnya ya'muru masajidallah. Sini kita lihat, innama ya'muru masajidallah. Ini pun ada yang membaca masjidallah, karena sungguh dulu Kanjeng Rasul diperintahkan dan Nabi Ibrahim beserta putranya ketika membersihkan dari kesyirikan-kesyirikan untuk memakmurkan Masjidil Haram. Namun apabila diartikan masajid, masjid-masjid, seluruh masjid di muka bumi ini, termasuk masjid-masjid yang dekat dengan masjid di mana kita tinggal, harus dimakmurkan. Dan yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah, pertama ada 4 sifat. Man amana billah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Di dalam salah satu hadis disebutkan, hadisnya berbunyi demikian, dari Sa'id al-Khudri, dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula, kalau kamu melihat rajula, orang laki-laki, ya'tadul masajid, ya'tad artinya berulang kali, terbiasa, masajid, pergi ke masjidnya, fashhadu, saksikan bahwa orang itu masih ada iman di dalamnya. Jadi ciri khas yang pertama apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah senantiasa didekatkan dengan apa? Yaumul akhir. Dulu kita pernah belajar tematik di surat Nur, bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah hendaknya beriman kepada yaumul akhir, karena banyak sekali pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan harus diyakini yang keimanannya kepada Allah, dan juga harus yakin kepada yaumul akhir. Ini satu catatan, orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Ini harus disifati. Yang kedua, siapa orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah? Adalah perlu bukti. Apa buktinya? Wa aqamus shalah. Yaitu apa? Menunaikan atau menjalankan perintah Allah, yaitu sholatul maktubah. Di sini sholat-sholat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita belajar di suratul Isra ayat yang ke-78, aqimis sholat lidulukis syams ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Indikasi yang pertama tergelincirnya matahari, indikasi yang kedua terbenamnya matahari, yang subuh yaitu wa Qur'anul Fajr, dengan indikasi Al-Qur'anul Karim, karena disunahkan untuk sholat subuh itu dibaca ayat-ayat Al-Quran lebih panjang. Jadi kalau bapak-bapak sedang sholat subuh, imamnya bacaannya panjang, itu sedang menunaikan perintah Allah di suratul Isra ayat yang keberapa? 78. Nanti bapak-bapak buka ayat itu, pelajari, amalkan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada para jamaah sekalian. Amin ya rabbal. Mari kita lihat setelahnya. Setelah sifat orang yang memakmurkan masjid itu beriman kepada Allah dan yaumul akhir,
mempunyai ciri mendirikan sholat, wa ataz zakat. Ini yang senantiasa bergandengan. Setelah aqamus sholat, kemudian apa? Wa ataz zakat. Yang keempat ini sifatnya, walam yakhsha. Ini yang benar-benar walam yakhsha, tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah, kalau orang-orang sudah dicabut rasa takutnya dan hanya takut kepada Allah, tidak akan goyah sedikit pun dengan kalimat-kalimat oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik. Tidak akan menggoyahkan hatinya, pasti akan terus istiqomah dengan kalimat-kalimat dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mudah-mudahan para jamaah sekalian yang tadi di prolog kita, mudah-mudahan para jamaah sekalian dilindungi oleh Allah dan diberikan kekuatan oleh Allah dan bisa mengamalkan ayat-ayat Allah, istiqomah sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita kaitkan dengan Ali Imran 102. Ini coba perhatikan dan mudah-mudahan kita termasuk ini. Nih, coba perhatikan. Fa'asa. Asa artinya kalau diterjemahkan mudah-mudahan. Tapi di dalam tafsir baik Ibnu Katsir ataupun Muhammad Ali Sobuni, asa itu pasti bagi Allah. Bagi Allah apa? Pasti. Nanti coba bapak-bapak baca terusannya di suratul Isra ayat yang tadi 78 sampai 84. Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Perhatikan kalimat apa? Asa. Di sini fa'asa, fanya jawab syarat. Apa syaratnya? Tadi ini, iman kepada Allah yaumul akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastilah, itu kalimat terjemahan yang lebih tegas lagi, pastilah mereka itu adalah digolongkan menjadi orang-orang yang muhtadin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Masya Allah. Orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada yaumul akhir, membuktikan dirinya mendirikan sholat, menunaikan zakatnya, maka Allah kokohkan dengan kalimat thayyibah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Dan mereka setiap harinya itu di dunia termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat pelajaran di Masjid Nur, petunjuk Allah akan senantiasa datang, karena sesungguhnya telah datang petunjuk itu, tinggal seseorang mau menerima petunjuk itu. Biasanya hati menolak apabila penuh dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beruntung bagi orang-orang yang telah bisa menjaga hatinya dengan menjauhkan larangan-larangan Allah dan kemudian terus-menerus menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan intinya orang bertakwa itu. Intinya ingin menjadi orang muttaqin itu. Dan mudah-mudahan hudan, petunjuk itu senantiasa menyertai para jamaah sekalian. Amin ya robbal alamin. Ini ayat ini berat, namun mudah-mudahan bisa diamalkan oleh kita sekalian. Amin ya robbal alamin. Karena tantangannya sekarang banyak sekali orang mau ke masjid. Ini belum tantangan secara fisik. Kalau kemarin kan mungkin anjuran supaya sholat di rumah masing-masing dan lain sebagainya. Kalau orang sudah fisik, benar-benar mungkin harus dalam keadaan perang ataupun dalam musibah yang berat sehingga tidak bisa mendatangi masjidnya. Namun nanti insya Allah kita teruskan ini pada ayat-ayat berikutnya. Ayat ini di dalam suratul Kahfi
lebih menjelaskan, saya ingin kuatkan pada kalimat habitat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalimat kul artinya apa? Artinya kul di sini apa? Katakan. Siapa yang suruh mengatakan? Karena mukhatabnya adalah kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kul ya Muhammad, katakan ya Muhammad. Hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Apakah ingin kami sampaikan kepadamu bil akhsarina, khasar artinya rugi, yang rugi amalannya itu siapa? Yang rugi amalannya itu alladzina dhalla sa'yuhum, tadi orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang munafikun menyangka alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yaksabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itu menyangka, tingkatannya sangkaan, sa'yuhum, apa yang dilakukan di dalam kehidupan dunianya itu, mereka menyangka telah melakukan kebaikan-kebaikan, namun di sisi lain mereka tetap kufur, tetap syirik, tetap munafik di dalam amalan-amalannya. Maka ini ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim, sungguh mereka itu sebenarnya kafir terhadap ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan iman, waliqaih, dan perjumpaan di yaumul hisab. Mereka itu mengingkari, tidak yakin kepada Allah dan tidak yakin kepada yaumul qiyamah. Maka tadi orang-orang yang memakmurkan masjid hendaknya beriman kepada Allah dan juga yaumul akhir. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang munafik itu mereka fahabitat. Ini kata-kata habitat tadi yang ingin kita kuatkan. Maka terhapus amalan-amalannya itu. Lebih lagi Allah sebutkan fala nuqimu lahum, dan tidak akan diberikan kepada mereka balasan amalan-amalannya yaumal qiyamati wazna, dan tidak akan ditimbang sedikit pun di yaumul qiyamah. Ayat ini juga bisa berlaku untuk kita. Siapa tahu di dalam diri kita ada kesyirikan, ada kekufuran, ada kemunafikan. Mudah-mudahan dijauhkan dari diri kita masing-masing. Karena sekarang ini ada di dalam salah satu buku judulnya Asyirku fil Ibadah. Kelihatannya ibadah, tapi di dalamnya masih dibarengi dengan kesyirikan-kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah atau masih meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya jalan, kesyirikannya juga jalan. Belum lama kita datang ke suatu tempat di Majalengka itu masih ada tempat-tempat yang kelihatannya ini diziarahi, tapi di dalamnya lebih yakin kepada tanah dari kuburan itu. Tidak sedikit orang-orang yang mau berikhtiar, mau datang untuk melakukan usaha di suatu tempat, mencocokkan dulu tanahnya dengan yang akan ditempatinya itu. Ini Masya Allah, tidak jauh dari tempat kita pun masih ada. Ini di Gadok, turun sedikit, ada pertemuan 3 kali. Yang dulu katanya orang-orang suka melakukan pemujaan di situ. Bahkan zaman-zaman Orde Baru terkenal sekali tempat itu. Dan masih ada. Dan dari semua agama ada yang datang ke situ dan meyakini tempat yang dikaramatkan itu. Padahal kalau melihat kostum ataupun aksesorisnya membawa alat-alat yang untuk beribadah, tapi masih dibarengi dengan apa? Kesyirikan.
Siapa tahu di dalam diri kita, mungkin di rumah kita masih ada aksesoris kesirikan pula. Ya, yang sering kita ingatkan, siapa tahu yang masih seneng masang sabuk, di dalamnya masih ada apa? Rajah-rajahnya. Tinggalkan itu, dicopot dan kemudian jangan dipakai lagi. Ada yang masih masang tulisan-tulisan yang dianggap mempunyai kekuatan, dipasang di pojok-pojok rumahnya. Kalau yang masih ada, ataupun kita punya tetangga ataupun saudara yang masih lekat dengan itu, dua hal bisa dilakukan. Tanggalkan ini. Apa yang berkaitan dengan kesyirikan, tinggalkan tempat-tempat yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ini bapak-bapak mungkin kalau pas lagi jalan kemanapun mendapatkan tempat yang mungkin bisa mengantarkan kesyirikan, tinggalkan itu. Kalau ada mungkin saudara kita atau diri kita masih ada yang melekat tentang kesyirikan, tanggalkan itu semua. Insya Allah, Allah akan berikan petunjuk dan berikan hidayah untuk bisa meninggalkan, dan diberi kekuatan untuk bisa meninggalkan. Karena kalau orang yang sudah berkubang dengan kesyirikan, untuk tidak datang ke tempat itu beratnya bukan main. Di pikirannya adalah jangan-jangan ini, banyak sekali yang dipikirkan. Maka kita berdoa, siapa tahu ada saudara-saudara kita yang penuh dengan kesyirikan, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk. Siapa tahu ada tetangga-tetangga kita yang masih penuh dengan kesyirikan, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk bisa meninggalkan kesyirikan itu. Amin ya robbal alamin. Karena apa? Ini nanti kita sampaikan. Coba lihat hadis ini. An Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Qala Allah Ta'ala innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Ini hadis tentang orang yang memakmurkan masjid. Kita lihat hadis yang kedua. An Anas ibn Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama, ini coba untuk lebih menguatkan hati kita. Innama umarul masajid, sungguh orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ini masajid jadi jamak daripada masjid. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, hum, mereka itu adalah ahlullah, keluarganya Allah. Masjid disebut apa? Baitullah. Wal masjid lillah, surat At-Taha. Maka orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah disebut apa? Ahlullah. Orang-orang yang masuk di dalam keluarga Allah adalah termasuk di dalamnya orang-orang yang mendapatkan pertolongan dan pengkokohan hatinya karena memakmurkan masjid-masjid Allah itu. Ini mari kita amalkan, dan mudah-mudahan para jamaah termasuk ini umarul masajid, orang-orang yang memakmurkan masjid. Dulu kita belajar di Al-Furqan tentang memakmurkan masjid, baik itu yang membangun secara fisik, baik itu yang membersihkannya, baik itu yang memakmurkan secara sholatnya, zakatnya, itu semua termasuk orang-orang yang umarul masajid. Sehingga mudah-mudahan ini ayat ini menguatkan kita sekalian untuk lebih kuat beribadah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini
Kenapa kita masih sering mengingat-ingatkan tetangga kita, saudara kita untuk bisa senantiasa menjadi orang-orang yang ahlul masjid, ahlullah? Itu kaitannya di sini. Kita lihat, idza ini apabila, artinya apabila Allah aradallahu biqaumin, menghendaki ahatan, yaitu azabnya, azab, maka Allah anzura ila ahlil masjid. Apakah masih ada nih supaya melihat ahlul masajid, orang-orang yang berada di masjid-masjid Allah. Sungguh ini para ulama terdahulu, ini masjid-masjid ini sebagai benteng terakhirnya orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Sekarang yang sudah mencoba dijauhkan dari masjid-masjid, yang di kantor, yang di sekolahan, sudah diklaim, sudah ada orang radikal, orang terorisme, tinggal masjid aja nih. Coba bawa rasakan. Kalau nanti masjid ini sudah dicap dan lain sebagainya, orang-orang muslimnya, mukminnya dijauhkan dari masjid-masjidnya, dijauhkan dari Qur'annya, dijauhkan dari ibadahnya, tinggal tunggu azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keberuntungan yang besar, bapak-bapak masih berada di masjidnya, diberi kekuatan, masih diberikan hidayah, sehingga Allah tidak turunkan azab kepada penduduk negeri. Kalau ini sudah ditiadakan, sudah nggak ada ini, tinggal tunggu azabnya Allah. Maka beruntung kalau dalam satu kaum, dalam satu negeri masih banyak orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, maka Allah belum turunkan azab kepada mereka. Ini hadis ini sahih. Mari coba lihat, idza aradallahu biqaumin ahatan nadhara ila ahlil masjid fasarafa anhum. Apabila Allah menghendaki satu azab atas satu kaum, maka dia memandang ahli masjidnya. Yang sering kita sampaikan di dalam ta'lim itu bahwa pastilah orang-orang yang ahli masjid, orang-orang yang memakmurkan masjid, terutama yang sudah istiqomah, ada beberapa keuntungannya. Yang pertama, ketika hadir di saf-saf awal itu disaksikan oleh para malaikat dan didoakan oleh para malaikat. Dan orang-orang yang berada di masjid itu, yang kedua ini, sholatnya pasti pada waktunya. Kalau di rumah kan mungkin belum tentu, ya entar saja, ataupun sedang sibuk, atau lagi ngurusin yang lainnya, sampai nanti datang sudah di ujung waktu. Kalau di ujung waktu biasanya masih diikuti dengan ucapan, karena sholatnya sudah di akhir, kayaknya baru tadi sholat itu sudah azan lagi gitu. Itu kan sering sekali kita tidak sadar itu kalimat seperti itu. Maka yang kedua ini, orang-orang yang sholat di masjid selain didoakan oleh malaikat, yaitu mereka sholat pada waktunya. Dan ini amalan yang dicintai oleh Allah. Pernah kan yang Rasul ditanya, ayu amalin ahabbu ilallah, amal apa yang dicintai oleh Allah? Yang pertama apa? As-sholatu ala waktiha, sholat yang pada waktunya. Nah, kalau yang sholat pada waktunya ya ada di masjid itu, karena di lain tempat biasanya suka mundur-mundur itu. Apalagi kalau pas ada pertandingan itu, masya Allah, entar saja habis pertandingan waktunya habis itu. Ini diingatkan bahwa Allah masih melihat umarul masjid. Coba pegang kalimat ini nih, yang tadi itu umarul masjid. Kalau yang di sini apa? Ahlul masjid. Maka disebutkan ahlullah. Mari kita coba renungkan diri kita masing-masing. Siapa tahu masih kita bergelimang dengan kekeliruan, kesalahan, kemaksiatan sehingga berat untuk ke masjid. Mudah-mudahan ini yang sudah pensiun tambah banyak, dan kemudian yang memakmurkan masjid Allah juga tambah banyak. Karena dulu waktu kita awal-awal ta'lim itu
ketika diajak nanti kalau pensiun katanya gini. Ini ternyata sudah pensiun, waktunya udah pensiun waktu itu. Kita ajak juga, waduh saya sibuk juga nih gitu kan. Sibuk apa? Sibuk ngurusin cucu katanya. Ini tambah lagi alasannya. Oke, orang-orang yang ahlul masjid mudah-mudahan mudah untuk mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada satu hadis lagi yang kaitannya dengan masjid pula. Ini hadis qudsi nih. Inni la ahimmu bi ahlil ardi adaban. Demi keagungan dan kebesaranku, kata Allah. Fa idza nadartu ila umari buyuti, sesungguhnya aku hendak menimpakan azab kepada penduduk bumi, tetapi apabila aku memandang kepada orang-orang yang memakmurkan rumahku. Buyut itu jamak daripada bait. Kalau bait artinya rumah, kalau buyut rumah-rumah. Yang dimaksud adalah rumah-rumah Allah. Itu seperti hadis ataupun doa ketika awal ta'lim. Kemudian selain melihat umar, orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah, wa ila mutahabbina. Ini bapak-bapak bisa berkumpul, bisa nyaman di masjid-masjid Allah, itu kan karena berangkat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saling menegur, saling mendoakan itu juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat rasanya untuk bisa, apalagi tadi gerimis gitu ya, untuk sampai ke tempat ini berat kan. Tapi karena kecintaannya kepada Allah dan ingin bertemu dengan saudara-saudara yang lain untuk saling mendoakan, maka dimudahkan. Nanti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Wa ilal mutahabbina fi, yaitu orang-orang yang saling menyukai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa ilal mustaghfirin, orang-orang yang masih banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu pernah kita sampaikan tentang keagungan dengan fadilah daripada istighfar yang sangat dahsyat gitu. Dan mudah-mudahan masih diamalkan itu istighfar itu. Terlebih lagi istighfarnya bil ashar. Ini yang sebentar lagi kita akan sampai. Wa ilal mustaghfirin bil ashar, yaitu orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Nih kalau masih waktu-waktu siang katanya ucapannya ya lisannya ya, tapi belum sampai kepada hatinya. Coba istighfar di waktu sahur, itu akan beda nanti rasanya dirasakan oleh yang mengamalkannya. Coba nanti rasakan. Dan mudah-mudahan 2 bulan lagi tidak sampai, mungkin 57 hari lagi kita masuk bulan apa? Bulan Ramadan. Banyaklah beristighfar, mudah-mudahan disampaikan kepada bulan Ramadan kita bisa bersahur dan mudah-mudahan bisa berpuasa dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Di tazkiyah nafas, di mensucikan jiwa itu salah satunya yaitu sangat dekat antara puasa dengan Quran itu. Nanti bapak-bapak akan rasakan kalau berat, sekarang ini masih dirasakan berat untuk bisa membaca dengan ringan Al-Quranul Karim. Nanti dengan sendirinya di waktu bulan puasa terasa apa? Ringan. Karena ada kedekatan antara Al-Quran dan puasa itu. Maka nanti gunakan sebaik-baiknya puasa tahun ini. Mudah-mudahan ini Allah masih panjangkan umur, karena di tahun 2021 banyak sekali pengumuman innalillahi wa inna sukman itu pagi juga. Masya Allah. Alhamdulillah bapak-bapak masih ada dan masih diberi kesehatan. Ini kan sekarang banyak nih yang flu, banyak yang sudah dibilang dengan wabah yang lain gitu, pandemi yang lain.
Mudah-mudahan para jamaah sekalian termasuk orang yang dilindungi oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sampai kepada bulan yang penuh barokah, yaitu syahrul Ramadan. Bisa membaca Al-Quran, bisa bersahur, bisa berpuasa, dan mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dulu bulan puasa tahun lalu kan masih berdoa, mudah-mudahan disampaikan kepada bulan Ramadan pada tahun depan. Tahun depannya ini, tahun 2022 ini sudah dekat sekali. Kalau sudah dekat masih belum siap juga. Mari kita coba ini. Sungguh. Ini apa nih? Demi keagungan dan kebesaranku. Ini ku Allah. Ini hadis qudsi. Sesungguhnya aku, kata Allah, hendak menimpakan azab kepada penduduk bumi. Tetapi apabila aku memandang, masih melihat kepada orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku, yaitu buyuti, yaitu masjid, dan masih melihat ada orang-orang yang menyukai satu dengan yang lainnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih memandang banyak orang yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah di waktu sahur, maka aku palingkan dari mereka azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kalau para pemimpin-pemimpin kita sungguh bisa merasakan betapa butuhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, pasti akan memuliakan orang-orang yang memasjidkan Allah. Nah, sekarang kan mungkin tidak atau belum merasakan penuh dengan itu. Bahkan ada yang dikuya-kuya, ada yang disakiti, ada yang dihalangi. Apalagi di negeri-negeri yang mungkin di Rohingya, di Palestina, orang mau ke masjid ditutup. Nah, kemarin-kemarin kan masjid kita ada yang masjid-masjid sengaja ditutup. Tapi semuanya sekarang sudah terbuka. Masya Allah, ini Allah masih melihat ini. Ayat ini sungguh sangat penting kita sampaikan kepada para jamaah sekalian. Mudah-mudahan tetap kokoh, tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini mari kita ada satu doa, mudah-mudahan Allah memberikan ketakwaan di dalam jiwa kita. Nanti kita hafalkan doa ini, mudah-mudahan bisa diamalkan setiap kali selesai sholat, selain doa-doa yang lain. Coba perhatikan, kita belajar baca bersama-sama. Mudah-mudahan ini ada, kalau ada yang nulis, tulislah. Kalau ada yang ingatannya bagus, ini karena ada yang sudah sepuh, biasanya baru dibaca sudah lupa gitu. Tapi mari kita coba tanamkan di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan. Mari, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ini pendek lagi, anta waliyuha wa maulaha. Kita ulangi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya, nanti bapak-bapak hafalkan. Mudah-mudahan Allah berikan kesucian jiwa kita, diberikan ketakwaan, diberikan mudah untuk beramal soleh, sebagaimana doa yang dulu pernah kita ajarkan, yaitu tadi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah tunaikan taklim pada subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian. Sedikit ilmu yang kita raih subuh pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat kita.
Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ucapkan jazakumullah khairan. Mari kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.